Ana jualan nasi box. Ada konsumen mau beli, tapi buat acara tahlilan. Bagaimana itu? Apakah boleh saya jual? Jemaah sekalian, tahlilan atau selamatan kematian ini termasuk mengada-ada dalam agama, tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Tadi sudah kita jelaskan, amalannya tertolak, dilarang di dalam syariat Islam. Maka tidak boleh kita membantu amalan-amalan yang mengandung perbuatan dosa. Walaupun zahirnya kelihatan baik, tapi hakikatnya dalam syariat itu adalah perbuatan dosa. Dan Allah berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Jangan kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Kalau kita menjual kepadanya sudah jelas-jelas untuk hal yang mungkar, itu berarti menolong dalam dosa. Kecuali dia nggak bilang-bilang, makanya nggak usah nanya-nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Batas Radikal, bahas tuntas, ramah, terdidik, dan berakal. Seperti video yang sudah kita lihat bersama, bahwa ada seorang Wahabi yang mengharamkan jual nasi diperuntukkan tahlilan. Ini kalau tidak salah namanya Pak Sofyan Khalid. Jadi Pak Sofyan Khalid ini dalam satu pengajian ditanya oleh jamaah bagaimana hukumnya ketika saya jualan nasi dan nasinya itu dibeli oleh orang untuk tahlilan. Seperti jawaban yang kita lihat, kita simak bahwa Sofyan Khalid Al-Wahabi ini menegaskan sesuatu yang dosa ketika kita terlibat di dalamnya itu juga terjerumus dalam perbuatan dosa. Khalid atau Sofyan Khalid ini menjelaskan bahwa yang namanya tahlilan, ya, ketika ada orang meninggal, ada hari pertama sampai ke-7, kemudian ada 40 hari sampai 100 hari, sampai nanti haul per tahun itu ada peringatannya. Ini dianggap oleh Sofyan Khalid perbuatan yang dosa. Sehingga ketika ada orang yang terlibat dalam melakukan tahlilan, dia juga mendapatkan dosa. Dalilnya apa? Dia mengambil dalil katanya, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan kalian tolong menolong terhadap perbuatan buruk, ya, buruk dan tercela atau keji, perbuatan keji. Jadi kita yakini bahwa seorang Wahabi, siapapun Wahabinya itu, baik yang masih pemula, baik yang sudah senior, ya, bahkan yang sudah disebut syekh-syekh Wahabinya, itu semuanya mengharamkan apa yang disebut dengan tahlilan. Alasannya cuma satu. Apa itu? Karena Nabi tidak pernah melakukan. Jadi apapun yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu dianggapnya adalah dosa oleh Wahabi. Termasuk apa? Tahlilan ini. Contoh lain, muludan, Yasin, baca Yasin untuk orang meninggal. Itu katanya Nabi tidak melakukan. Sehingga ketika ada ritual-ritual tahlilan, apalagi di Indonesia ini sering sekali, karena mayoritas, ya, warga di Indonesia itu menganut Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, ya, yang melakukan tahlilan ketika ada orang meninggal. Itu dianggapnya dosa, salah oleh Sofyan Khalid, oleh Al-Wahabi. Dalilnya itu tadi, Nabi tidak pernah melakukan, karena yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi itu adalah bid'ah. Kullu bid'atin dolalah. Hafal hadisnya itu aja. Setiap sesuatu yang baru itu dianggapnya bid'ah. Dan bid'ah menurut dia itu adalah sesat. Karena bid'ah di dalam pikiran dia itu tidak ada yang hasanah. Ya, jadi bid'ah yang sudah dilakukan oleh Khubayb ibn Adi ketika beliau hendak dihukum mati, meminta izin untuk sholat 2 rakaat. Itu Nabi tidak pernah melakukan. Kalau Anda tahu ceritanya, Khubayb ibn Adi ketika mau dihukum mati, ya, beliau meminta izin
untuk melakukan sholat 2 rakaat. Sehingga berita ini terdengar oleh Nabi Muhammad SAW dan Nabi tidak melarang, bahkan Nabi tersenyum. Itu contoh bid'ah pertama. Bid'ah yang dilakukan oleh Umar, yaitu mengumpulkan jamaah untuk sholat tarawih. Mungkin Anda sendiri melakukan sholat tarawih secara berjamaah. Yang sebelumnya dalam satu masjid itu dilakukan sholat tarawih sendiri-sendiri. Maka Umar melihat, mengumpulkan, kemudian dia mengatakan ni'matul bid'ah atau ni'mal bid'ah hadhihi. Senikmat-nikmat bid'ah atau sebaik-baik bid'ah ya seperti inilah. Inilah, kata Umar begitu. Contoh-contoh yang lain saya kira banyak. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi tapi dilakukan oleh sahabat, ini banyak sekali. Bahkan di zaman Nabi sebelumnya, Nabi Isa alaihissalam, ini ada salah satu pengikutnya yang Nabi Isa tidak pernah melakukan, tapi dilakukan oleh umatnya. Apa itu? Rohbaniyah. Ini pernah dijelaskan di dalam salah satu surat di Al-Quran bahwa ada salah satu kaum dari Nabi Isa alaihissalam, dia rohbaniyah dalam surat Al-Hadid. Rohbaniyah itu apa sih? Beliau tidak mau menikah, ya, tidak seperti orang-orang yang lain atau bergaul dengan yang lain. Dia fokus menyendiri, tetapi tujuannya hanya untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Apakah Nabi Isa melarang? Tidak. Karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu belum tentu buruk, belum tentu baik. Ketika Anda misalkan khutbah Jumat dilakukan menggunakan bahasa Indonesia, coba aja lihat, Nabi melakukan atau tidak? Tidak. Simpelnya kan begitu. Tahlilan yang isinya itu merupakan zikir, silaturahim, ya, terus memanjatkan doa untuk almarhum yang sudah mendahului kita. Apakah itu sebagai perbuatan syirik? Apakah itu sebagai perbuatan dosa? Ya mungkin harus dipertimbangkan baik-baik oleh Sofyan Khalid ini karena videonya viral. Di dalam hadis Nabi juga pernah dijelaskan, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Jadi Nabi memerintahkan pada waktu itu dari keluarga Ja'far ada yang meninggal ya. Nah, biasanya kan orang yang meninggal itu sibuk. Selain disibukkan dengan kesedihan, ya, terus juga banyaknya tamu-tamu yang datang. Maka tidak sempat untuk membuat makanan. Maka Nabi mengatakan isna'u li ali Ja'far ta'aman. Buatlah atau berikanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Fa innahu qad atahum amrun yashghaluhum. Karena sesungguhnya keluarga Ja'far itu sedang didatangi suatu perkara yang menyibukkan mereka, yaitu suatu perkara kesedihan atas meninggalnya salah satu di keluarganya. Apakah hadis ini melarang kalau misalkan kita kumpul-kumpul di tempat orang yang meninggal, kemudian ada hidangan, lalu kita makan? Tidak. Hadis ini memerintahkan kita memberikan makanan kepada keluarga orang yang meninggal. Ini berbeda penjelasannya kalau orang yang meninggal ini ya memiliki harta atau masih memiliki hutang atau harta-hartanya ini sudah menjadi hak-hak anak-anaknya, anak-anak yatim berarti kan begitu. Ini berbeda penjelasannya. Karena Sofyan Khalid ini mengatakan bahwa makanan yang diperuntukkan, jual makanan diperuntukkan untuk tahlilan itu dosa. Poinnya adalah tahlilan itu dianggap bid'ah karena Nabi tidak melakukan. Itu menurut Sofyan. Semua yang tidak dilakukan Nabi seolah-olah buruk. Poinnya kan begitu. Jadi solusinya adalah kita bijaksana saja. Kalau memang Anda ini menyamaratakan, menyeluruhkan bahwa semua perbuatan yang tidak dilakukan Nabi itu adalah bid'ah,
ya Anda harus setia bahwa khutbah Jumat itu jangan menggunakan bahasa Indonesia, itu pertama. Jangan sholat tarawih secara berjamaah. Itu dua itu saja, jangan. Bila perlu, ya naik kendaraan itu harus onta. Ya nanti dia komen, ya itu tidak ada kaitannya dengan ibadah, karena bid'ah itu kaitannya dengan ibadah. Ya itu terserah lah. Karena kan poinnya itu, semua yang tidak dilakukan Nabi, semuanya dianggap bid'ah. Hafal hadisnya cuma satu. Kullu bid'atin dolalah. Kullu dolalatin finnar. Nah, ini saya kira orang-orang yang memiliki prinsip pendapat seperti ini tidak layak, tidak cocok tinggal di Indonesia. Apalagi Indonesia ini memiliki penduduk yang sangat majemuk, sangat beragam, ormasnya pun macam-macam ada. Jadi tanamkan sikap toleransi, sikap kebersamaan kita agar kita semuanya senantiasa bersama-sama terus melangkah untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan memiliki sikap moderatisme dalam beragama. Jangan sampai sedikit-sedikit mengatakan ini bid'ah, ini salah, ini neraka, ini syirik, tanpa punya alasan dalil yang jelas. Kalau masalah ngomongin dalil, saya yakin Sofyan Khalid atau teman-temannya ini tidak percaya dengan namanya dalil-dalil atau pendapat-pendapat ulama tentang kebolehan tahlilan. Saya yakin dia tidak percaya, walaupun dibacakan di depan mukanya, saya yakin dia tidak percaya. Oleh karena itu, kita ayo bersikap dewasa saja menanggapi hal-hal seperti ini. Tanamkan terus jiwa nasionalisme kita, jiwa moderatisme kita, agar terus semakin bermanfaat untuk umat, tidak saling membid'ahkan, tidak saling mensyirikkan terhadap kelompok yang lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.